Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Francisca, BP 190285 dari Manajemen 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Pertama, kita akan membahas proses rekrutmen. Sebelum membahas lebih lanjut tentang proses rekrutmen, kita harus memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan rekrutmen itu sendiri. Rekrutmen adalah suatu proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi dalam rangka mengisi jabatan yang lowong atau yang kosong pada organisasi tersebut. Adapun proses yang harus kita lakukan dalam melakukan rekrutmen adalah yang pertama, yaitu menganalisis kebutuhan posisi. Perusahaan harus menganalisis terlebih dahulu kebutuhan akan posisi karyawan baru. Di posisi mana yang membutuhkan karyawan baru dan berapa orang yang dibutuhkan. Yang kedua adalah merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Perusahaan bisa melakukan perencanaan rekrutmen dengan membuat iklan lowongan pekerjaan, di mana perusahaan harus mendeskripsikan pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang dibutuhkan. Perusahaan juga harus menentukan di mana akan menempatkan iklan lowongan pekerjaan tersebut, apakah di media online atau media cetak. Yang ketiga yaitu mencari dan menarik calon. Setelah memasang iklan yang telah kita rencanakan tadi, maka perusahaan harus mencari calon sebanyak jumlah yang diperlukan, di mana nantinya akan diseleksi untuk mencari orang yang dianggap paling memenuhi syarat untuk mengisi lowongan tersebut. Adapun metode yang bisa digunakan untuk melakukan rekrutmen adalah yang pertama, yaitu metode rekrutmen dari dalam atau internal. Beberapa metode yang bisa digunakan yaitu yang pertama adalah meminta bantuan dari karyawan lama. Salah satu cara yang paling umum yang digunakan adalah dengan meminta bantuan dari karyawan lama, yaitu mereka yang sudah ada di dalam perusahaan. Biasanya, pimpinan perusahaan atau bagian SDM secara informal menanyakan para karyawan yang sudah ada apakah mereka mempunyai orang atau mengenal orang yang berminat untuk pindah kerja atau mencari peluang di tempat kerja yang baru. Yang kedua adalah mencari arsip atau bank data pelamar. Hampir setiap saat, perusahaan selalu menerima lamaran dari orang muda yang mencari pekerjaan. Biasanya, setiap direktur dan manajer SDM memiliki kebiasaan untuk menyimpan lamaran yang diterima tersebut. Tujuannya adalah apabila selama masa itu harus dilaksanakan rekrutmen, maka sebelum mencari calon ke sana kemari, tidak ada salahnya untuk mencari dalam bank data pelamar tersebut. Yang ketiga adalah mengumumkan secara terbuka di dalam perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan membuka kesempatan bagi karyawan yang telah bekerja di perusahaan tersebut. Perusahaan mempunyai kebijakan dan aturan bahwa setiap ada lowongan akan diberikan kesempatan terlebih dahulu kepada karyawan yang sudah ada untuk melamar posisi tersebut. Metode yang kedua adalah metode rekrutmen dari luar atau eksternal. Adapun beberapa metode yang bisa kita gunakan adalah yang pertama yaitu memasang iklan lowongan kerja.
Iklan lowongan kerja mempunyai peran dan tujuan yang penting dalam usaha menarik dan memperoleh pelamar untuk pekerjaan tertentu. Tujuannya untuk memberitahukan bahwa di sebuah perusahaan ada lowongan kerja dan mengundang mereka yang merasa berminat serta memenuhi syarat yang ditetapkan untuk melamar atau menawarkan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Oleh karena itu, lowongan pekerjaan mengandung unsur undangan, bukan hanya sekedar pemberitahuan. Yang kedua yaitu memanfaatkan jasa dinas tenaga kerja setempat. Cara ini dapat ditempuh oleh perusahaan yang memerlukan tenaga kerja pelaksana dari mulai yang tidak terampil sampai yang sangat terampil. Kantor ini biasanya sudah memikirkan daftar orang-orang yang mencari kerja tersebut. Salah satu lembaga yang bernaung di bawah Departemen Tenaga Kerja yang dapat dijadikan sumber tenaga kerja adalah Balai Latihan Kerja atau BLK. Perusahaan yang memerlukan tenaga operator dan teknisi juga dapat mengunjungi instansi ini dan melakukan rekrutmen di sana. Yang ketiga adalah memanfaatkan jasa pencari atau penyalur tenaga kerja. Cara ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah-wilayah industri baru, terutama yang berada di luar Pulau Jawa, misalnya di Pulau Batam. Agen atau biro ini membantu perusahaan mencari tenaga kerja, terutama dari yang berasal dari Pulau Jawa. Mereka biasanya memfokuskan pada tenaga-tenaga atau calon-calon kerja yang terampil untuk industri manufaktur pada sektor elektronik, industri berat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu menggunakan jasa konsultan dan headhunter. Penggunaan jasa konsultan dan headhunter dalam rekrutmen banyak dilakukan oleh perusahaan yang mencari tenaga kerja manajerial. Alasan utamanya kenapa perusahaan melakukan hal tersebut adalah karena proses rekrutmen tersebut mungkin harus dirahasiakan baik pada orang dalam maupun orang luar. Selanjutnya adalah rekrutmen langsung di kampus. Hampir semua perusahaan besar yang sedang berkembang, baik asing, nasional, ataupun BUMN, sudah menggunakan cara ini, khususnya pada waktu mereka mencari tenaga muda untuk dilatih dalam program manajemen trainers atau technical personal trainers. Yang terakhir yaitu rekrutmen melalui organisasi profesi. Rekrutmen melalui organisasi seperti ini dapat dilakukan bila kita mencari tenaga profesional dan spesialis tertentu melalui pendekatan langsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang seleksi. Yang dimaksud dengan seleksi adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Tanpa karyawan-karyawan yang berkualitas, sebuah organisasi memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk berhasil. Tujuan dari melakukan seleksi ini adalah untuk mencari calon yang dianggap paling tepat untuk mengisi sebuah jabatan. Dengan kata lain, seleksi ini tidak hanya mencari orang yang baik, tetapi juga orang yang tepat bagi jabatan tersebut, baik dalam tatanan maupun dalam lingkungan budaya perusahaan. Karena seorang kandidat yang cakap dan sangat qualified bisa sukses di suatu lingkungan budaya, tapi belum tentu bisa sukses di lingkungan budaya organisasi lainnya. Adapun proses yang harus kita lakukan dalam seleksi ini adalah yang pertama yaitu screening lamaran. Pada tahap awal, seleksi kandidat dapat dilakukan dengan cara membaca surat-surat lamaran yang masuk dan dari informasi yang diberikan dalam surat lamaran tersebut dicek secara kasar apakah pelamar tersebut memenuhi persyaratan atau tidak.
Yang kedua adalah dengan tes mengisi formulir lamaran. Pada tahap kedua ini, proses seleksi dilakukan dengan meminta pelamar mengisi sendiri formulir lamaran yang telah disiapkan oleh perusahaan. Bila pekerjaan yang dilamar menuntut kemampuan berbahasa Inggris, maka formulir tersebut harus disiapkan dalam bahasa Inggris. Tujuannya untuk mengetahui apakah benar pelamar tersebut yang membuat riwayat hidup yang dikirimkan atau bisa jadi dibuatkan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu melakukan tes kemampuan dan pengetahuan. Tes-tes yang akan diberikan biasanya tergantung pada persyaratan yang ditetapkan untuk tiap jabatan dan tingkatan dalam organisasi. Tes-tes ini bisa berupa tes kemampuan numerasi, tes intelijensi dasar, tes kemampuan dan keterampilan teknis, tes pengetahuan umum, tes psikologi, dan tes kemampuan atau daya tahan fisik. Yang keempat yaitu wawancara. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang calon pelamar, di mana nantinya hasil wawancara ini bersama dengan hasil tes akan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan apakah calon ini bisa terpilih atau tidak. Proses selanjutnya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan merupakan standar prosedur normal yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah maupun perusahaan untuk meyakinkan bahwa calon tersebut dalam kondisi fisik dan mental yang sehat dan prima. Yang selanjutnya adalah pengecekan referensi. Pengecekan referensi adalah suatu usaha untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai latar belakang dan sifat calon pelamar. Biasanya informasi jenis ini diperlukan apabila calon pelamar pernah bekerja di perusahaan lain. Selanjutnya yang terakhir adalah laporan hasil seleksi. Apabila seluruh proses seleksi telah selesai, maka petugas yang melakukan proses seleksi harus membuat laporan untuk diajukan kepada pimpinan unit yang membutuhkan orang dan atasannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penempatan karyawan. Penempatan adalah penugasan atau penugasan kembali seseorang karyawan pada sebuah kerjaan baru. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan adalah yang pertama, faktor yang mempengaruhi karyawan baru, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan bisnis atau perkembangan kondisi pemerintahan umumnya menyebabkan terjadinya pengisian posisi pekerjaan baru, baik melalui promosi karyawan yang sudah ada atau yang baru sama sekali. Hal ini karena adanya pengaruh ekspansi bisnis yang menciptakan posisi pekerjaan baru. Yang kedua adalah reorganisasi. Sebuah restrukturasi pokok dari sebuah perusahaan akan menghasilkan jenis yang beragam dalam hal kegiatan personal. Misalnya, jika terjadi merger dan reorganisasi perusahaan. Yang ketiga adalah atrisi. Atrisi adalah pengurangan karyawan yang disebabkan oleh terjadinya terminasi, pengunduran diri, pensiun, pengalihan keluar dari unit bisnis, dan meninggal dunia. Dan yang keempat adalah kecenderungan ekonomi umum. Apabila pertumbuhan perekonomian menurun, maka secara signifikan akan menurunkan ketersediaan pekerjaan.
Sebaliknya, jika kondisi ekonomi membaik, maka Departemen SDM akan proaktif dalam melakukan kegiatan promosi, rekrutmen, dan seleksi karyawan baru. Sedangkan faktor yang mempengaruhi karyawan lama adalah yang pertama, yaitu promosi. Sebuah promosi terjadi ketika seorang karyawan dipindahkan dari suatu pekerjaan ke posisi yang lebih tinggi dalam hal pembayaran gaji, tanggung jawab, ataupun tingkat status keorganisasiannya. Umumnya, hal ini diberikan sebagai pengakuan dari kinerja masa lalu dan hal yang menjanjikan di masa depan. Yang kedua adalah pengalihan. Pengalihan terjadi apabila seorang karyawan dipindahkan dari suatu pekerjaan ke posisi yang lain yang pembayaran gajinya sama, begitu pula dengan tanggung jawab serta tingkat dalam struktur organisasinya. Sedangkan yang terakhir adalah penurunan pangkat. Penurunan pangkat adalah penugasan kembali seorang karyawan ke posisi pekerjaan yang lebih rendah dengan gaji atau upah yang lebih kecil, kualifikasi keterampilan dan tanggung jawab yang lebih rendah juga. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terlebih dan terkurang, saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.